Alhamdulillah nahmaduhu ala ma yuli wa yasna wa nashkuruhu ala ma yu'ti wa yadfa wa nardo bima yuzi wa nagna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa allam istaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an ghadakum. Hadirin jamaah salat Jumat, saudara harja para Madinah yang berbahagia. Alhamdulillah dan alhamdulillah kita ucapkan untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan dengan kita mampu bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya lebih banyak lagi. Salawat dan salam kita baca, kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang beruntung mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, hari ini kita berada pada tanggal 23 Syawal. Artinya belum 1 bulan kita meninggalkan bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh limpahan pahala. Di bulan Ramadan yang lalu, mayoritas umat Islam melakukan perbuatan-perbuatan yang melebihi dari biasanya. Yang biasanya jarang sholat sunnah, mereka melaksanakan sholat sunnah. Mereka membaca Al-Quran dan berusaha mengatakan Al-Quran di bulan Ramadan itu. Semua itu karena keyakinan yang didasarkan atas hadis Nabi bahwa semua ibadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Ibadah sunnah pahalanya disamakan dengan ibadah wajib, dan ibadah wajib dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bahkan ibadah bulan Ramadan puasanya itu mempunyai nilai yang luar biasa dan hanya Allah langsung yang akan memberikan pahalanya. Setelah ini sebagian dari umat Islam akan melaksanakan ibadah haji. Hanya mungkin sebagian dari umat Islam Indonesia akan tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi bukan itu yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah hubungan antara ibadah haji dengan ibadah bulan Ramadan. Kalau dalam ibadah haji kita kenal sebutan haji mabrur. Haji mabrur artinya orang yang melaksanakan ibadah haji, hajinya diterima oleh Allah. Karena hajinya diterima oleh Allah, sehingga terjadi perubahan sikap, perubahan perilaku, dan perubahan dalam sisi kehidupannya. Seseorang yang sebelum haji dia mungkin malas untuk bangun malam, setelah haji dia menjadi semangat untuk bangun malam. Ada orang yang sebelum haji dia jarang melaksanakan sholat berjamaah, karena hajinya mabrur dia menjadi semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Orang yang tadinya jarang membaca Al-Quran, karena hajinya mabrur dia menjadi senang membaca Al-Quran. Bahkan ada sebagian yang hajinya mabrur kemudian merubah kehidupannya dari sisi ekonomi. Yang tadinya perekonomiannya pas-pasan, setelah dia pulang dari haji dia diberikan karunia yang banyak, nikmat yang banyak, dan rezeki yang melimpah, sehingga perekonomiannya meningkat. Itulah salah satu akibat atau hikmah dan manfaat dari haji yang mabrur. Kalau dalam haji ada sebutan haji mabrur, sebetulnya dalam puasa juga ada puasa yang mabrur. Artinya puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak tahu apakah puasa kita, tarawih kita, sholat malam kita, baca Quran kita, sedekah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah atau tidak. Akan tetapi sebagian ulama telah menyampaikan bahwasanya ibadah
kebaikan atau ketaatan yang diterima oleh Allah itu ada indikatornya, ada ciri-cirinya. Para ulama mengatakan inna min alamati qabulit ta'ah at-ta'ah ba'daha. Salah satu tanda atau ciri-ciri diterimanya suatu ketaatan adalah seseorang yang ketaatannya diterima, dia akan selalu melakukan ketaatan-ketaatan setelahnya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wa inna min alamati qabulit ta'ah an tusala bit ta'ah ba'daha. Salah satu ciri dari diterimanya ketaatan adalah dia menyambung dengan ketaatan lain setelah itu. Wa alamatu raddiha an tusala bi maksiatin. Dan salah satu ciri ditolaknya ibadah atau ditolaknya kebaikan adalah setelah dia melakukan kebaikan kemudian berubah melakukan kemaksiatan. Kemudian Imam Ibnu Rajab melanjutkan fama auhasha dullul maksiyah ba'da izzit ta'ah. Sungguh sangat hina kalau ada ketaatan yang kemudian disusul dengan kemaksiatan. Jadi dari perkataan ulama-ulama ini kita bisa introspeksi. Kira-kira ibadah atau kebaikan kita di bulan Ramadan termasuk yang diterima atau yang tertolak? Kita bisa lihat, kita bisa koreksi, kita bisa menghitung-hitung. Apakah setelah bulan Ramadan kebaikan kita tambah banyak? Apakah kebiasaan kita yang sholat malam atau bangun waktu sahur, kemudian mohon ampunan pada waktu sahur karena itu sangat diperintahkan, itu hanya terjadi di bulan Ramadan saja atau kita lanjutkan setelah selesai Ramadan? Apakah di bulan Syawal ini sedekah kita juga tetap sama? Kita berusaha untuk bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan seperti yang terjadi di bulan Ramadan atau berubah? Kalau berubah berarti kita harus sadar mungkin masih ada kekurangan. Dan kita perlu khawatir jangan-jangan kebaikan atau ketaatan kita di bulan Ramadan kemarin termasuk yang tertolak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kita berharap semua kebaikan, amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Hadirin sekalian jamaah salat Jumat yang berbahagia. Ulama yang lain mengatakan, inna min alamati qabulil hasanah al-mudawamah 'alaiha. Salah satu tanda diterimanya kebaikan adalah dia mudawamah, terus menerus melaksanakan kebaikan itu. Kalau ada orang biasa melakukan sholat malam, kemudian dia bisa terus menerus istiqomah melakukannya, maka itu satu tanda bahwa sholat malamnya diterima. Kalau ada seseorang hari ini dia bangun malam, kemudian besok tidak bisa bangun, atau besoknya lagi dia malas untuk bangun, maka jangan-jangan sholat malamnya atau ibadahnya tertolak karena mungkin dia kurang ikhlas atau tujuannya bukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita bisa introspeksi lagi, apakah kita sudah bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh atau ibadah-ibadah yang sunnah yang kemarin sudah kita praktekkan di bulan Ramadan. Kalau belum, mari kita usahakan mumpung masih bulan Syawal. Mudah-mudahan dengan kita mampu melaksanakan sekalipun sedikit sebagian dari amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, nanti kita masuk kelompok orang-orang yang diterima ibadahnya. Karena memang al-mudawamah atau sebutan lain al-istiqomah, bisa terus-menerus dalam kebaikan itu suatu hal yang tidak mudah. Itu sulit untuk dilakukan. Para ulama mengatakan wa marji'ul istiqomah sihhatul iman billah. Sumber atau dasar dari istiqomah adalah iman yang sehat kepada Allah. Jadi orang yang imannya sudah sehat, dia akan bisa istiqomah. Kalau kita termasuk orang-orang yang tidak bisa istiqomah, kita ambil contoh, kita biasa bangun pagi, kemudian besoknya tidak, berarti kita belum biasa atau belum istiqomah. Setiap malam kita belum bisa istiqomah sholat malam.
Ada lagi orang yang dia berusaha untuk puasa Senin Kamis, tapi dia putus-putus, tidak bisa istiqomah. Yang semacam ini berarti satu tanda bahwa imannya masih kurang sehat. Karena wa marji'ul istiqomah sihatul iman billah. Sumber orang bisa istiqomah, bisa mudawamah dalam kebaikan, kebaikannya tidak terputus, tidak berubah-ubah menjadi kemaksiatan atau ada kemalasan yang menghalangi kebaikan, itu adalah iman yang sehat. Kalau kita sadari bahwa ternyata kita belum mampu istiqomah, selanjutnya kita harus berusaha untuk menjadikan iman kita sehat. Karena iman yang sehat itu adalah kunci keselamatan. Dalam doanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diselamatkan pada hari pembalasan. Di mana hari pembalasan itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta, anak-anak tidak akan punya manfaat kecuali mereka yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, maksudnya dengan iman yang sehat. Untuk itu pada hari ini mari kita introspeksi mumpung masih bulan Syawal. Apakah kita sudah bisa istiqomah melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita usahakan di bulan Ramadan, ataukah kita masih merasa berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu? Jika ternyata kita masih melakukannya dengan berat, dengan terpaksa, belum dengan senang hati, maka bisa disimpulkan bahwa iman kita saat ini masih belum sehat. Kalau kita setelah itu sadar bahwa iman kita belum sehat, langkah berikutnya kita menjadi tahu kita harus mengobati iman itu agar menjadi sehat karena imannya masih sakit. Orang-orang yang bisa istiqomah, yang bisa melaksanakan kebaikan tidak putus-putus secara terus-menerus, mereka ini telah dijanjikan oleh Allah akan diberi karunia yang luar biasa. Oleh karena itu istiqomah itu berat. Kata Allah yang tadi sudah saya bacakan, wa allau istaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an ghadakum. Sekiranya manusia-manusia itu mampu istiqomah, mampu terus-menerus di jalannya, mungkin kita tidak perlu banyak-banyak mengamalkan sunnah. Yang penting amalan itu bisa istiqomah. Kadang ada orang yang memaksakan diri, ingin sholat malam banyak, tapi hanya 1 hari atau 2 hari. Ada yang memaksakan setiap malam baca Quran harus sekian juz, tapi hanya 1 hari atau 2 hari. Mungkin salah satu siasat atau cara agar kita bisa istiqomah, kita lakukan sedikit tapi kontinu. Karena apa? Kalau itu kita lakukan secara kontinu, secara terus menerus, Allah sudah menjanjikan la asqainakum ma'an ghadakum. Kami akan memberi kalian curahan air yang segar. Ini sebuah majas. Kenapa Allah memberikan ungkapan dengan air yang segar? Karena kita mungkin sering minum dan kita memilih airnya, sehingga sekarang muncul sekali merek-merek air minum. Karena apa? Setiap air minum itu rasanya beda-beda. Dan kalau kita sudah terbiasa minum yang segar, maka kita akan merasakan enaknya. Bahkan terkadang air putih yang segar itu lebih nikmat daripada sirup, lebih nikmat dari sesuatu yang manis. Ini karunia Allah yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, inayah dan hidayah kepada kita bisa istiqomah. Kita introspeksi diri kita, setelah itu kita usahakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan sedikit demi sedikit, tapi secara kontinu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalq
وتجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر